Strategi bangsa Indonesia dalam menghadapi Jepang itu dilakukan dengan kerjasama. Strategi ini dilakukan oleh kelompok nasionalis, di antaranya Soekarno dan Hatta. Para nasionalis tersebut menjalin kerjasama dengan pihak Jepang. Oh, jadi selama Jepang menjajah Indonesia itu ada nggak sih yang melandasi rakyat Indonesia melakukan perlawanan terhadap Jepang sih, guys? Oh, yang melandasinya yaitu adalah perlawanan rakyat terhadap Jepang adalah perlakuan semena-mena Jepang pada rakyat, seperti gerakan Koreri dilakukan dengan secara gerilya. Terus dampak negatif dari kekhawatiran Jepang ini apa nih? Pertama itu pastinya membuat rakyat menjadi tersiksa karena kegiatan yang disuruh oleh Jepang. Contohnya itu Romusa. Yang kedua itu adalah lahan pertanian menjadi rusak karena tidak memperhatikan musim dan jenis tanaman dan hanya memperhatikan keuntungan. Yang ketiga itu rakyat Indonesia tidak mampu untuk melakukan kegiatan belajar mengajar karena Jepang tidak memperbolehkan masyarakat Indonesia yang kastanya rendah untuk belajar dan hanya membolehkan bangsawan yang untuk sekolah. Terus yang keempat itu ekonomi Indonesia memburuk. Dan yang kelima itu Jepang melarang adanya organisasi politik. Jadi kalau misalnya ada dampak negatif, pasti ada dampak positifnya kan dari kebijakan Jepang terhadap kehidupan masyarakat. Di antara kalian ada yang nggak tahu nggak sih, guys? Kalau dampak positifnya itu Jepang memberikan ruang dalam merumuskan dasar negara sebagai pemenang janji kemerdekaan. Jepang memberikan pendidikan militer lebih bagus daripada kebijakan Belanda. Apa namanya? Dan itu dimanfaatkan sebagai persiapan pembentukan pertahanan bagi negara baru. Jepang membebaskan pembentukan organisasi sehingga memperkuat persatuan dan kesatuan secara tidak langsung di para anggotanya. Oh, jadi di sisi lain negatif pasti ada positifnya juga ya, Tian? Iya, bener banget itu. Terus bagaimana sih dampak penjajahan Jepang terhadap sistem pendidikan di Indonesia ini? A few moments later. Jepang menghapuskan pendidikan formal yang berbasis ras dan kelas sosial yang umum di masa Hindia Belanda dan memperkenalkan sistem pendidikan yang lebih egaliter, sederhana dan seragam. Mulai dari sekolah rakyat yaitu 6 tahun, sekolah menengah pertama 3 tahun, dan sekolah menengah atas 3 tahun. Jadi sekejam-kejamnya Jepang masih memperbolehkan rakyat Indonesia untuk belajar dan mengajar ya, guys ya. Jadi kita break dulu. Iklan nggak sih, Tir? Iya, sampai jumpa lagi ya teman-teman. Roti gembong Happy atau yang lebih dikenal dengan roti Gempi adalah roti yang memiliki tekstur empuk, gemoy dan menggemaskan. Roti Gempi berwujud mirip roti kasur. Dalamnya diberi isian selai dan topping lainnya yang melimpah. Roti Gempi memiliki tekstur lembut, mudah dibelah dan kaya isian. Porsinya bisa dibagikan untuk 6 orang. Harga roti terjangkau yakni hanya Rp14.000 sampai Rp25.000 saja. Tentu saja roti ini sudah bersertifikasi halal. Roti gembong Happy ini cocok untuk sajian dikala sedang berkumpul bersama teman dan keluarga.
Halo guys, kembali lagi ke Mister Tutoa. Oke, jadi lanjut dengan pembicaraan kita tadi ya guys. Terus mengapa Jepang membagi Indonesia ke 3 wilayah? Membagi Indonesia ke 3 wilayah itu gunanya untuk memudahkan Jepang dalam mengatur pemerintahannya. Maka Jepang membangun Indonesia ke dalam 3 wilayah, yaitu Sumatera, Jawa, dan Madura, dan Kalimantan dan kawasan Indonesia Timur. Tujuan Jepang membagi Indonesia ke dalam 3 wilayah adalah untuk pertahanan dan sebagai pendukung. Maksud dari pertahanan adalah bisa melindungi Jepang dari serangan tiba-tiba, karena saat itu Jepang sedang terlihat dalam perang Pasifik dengan sekutu. Sementara sebagai pendukung adalah untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada di Indonesia, terutama minyak bumi, agar bisa memenuhi kebutuhan Jepang dalam perang Pasifik. Jadi kayak gitu ya. Terus ada yang tahu nggak nih apa yang melatar belakangi penduduk Jepang untuk masuk ke dalam Indonesia ini? Oke, latar belakang pendudukan Jepang di Indonesia tidak terlepas dari adanya mencari keuntungan mencari sumber daya. Hal ini masih berkaitan dengan adanya Perang Dunia Kedua. Jadi dalam Perang Dunia II, Jepang turut andil untuk memperluas wilayahnya, salah satunya Indonesia. Terus Margaret itu tahu nggak itu apa saja bentuk dari propaganda atau strategi yang diberikan bangsa Jepang saat datang ke Indonesia? Salah satu propaganda yang dilakukan oleh Jepang itu adalah membentuk bahkan 3A, yaitu Nippon Pemimpin Asia, Nippon Pemimpin Asia, dan Nippon Cahaya Asia. Oke. Terus mengapa ya pemerintahan pendudukan Jepang akhirnya hanya bisa menerapkan lagu kebangsaan Kimiyago, sedangkan Indonesia Raya mulai dilarang? Kalau menurut saya, pemerintah pendukung pendudukan Jepang menerapkan aturan itu agar untuk memperkuat pemerintahannya dan menghapus pengaruh pada bangsa Indonesia. Terus kalian ini sih ada yang tahu nggak bagaimana akhir dari perlawanan Jepang terhadap Indonesia? Jadi 14 Agustus 1945, pengumuman menyerahnya Jepang tanpa syarat kepada sekutu. Pasca bom atom Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, Jepang menyatakan menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Jadi gitu ya cerita dari di bawah piramid ini. Terus pelajaran apa ya yang bisa kita ambil